Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Ikhwatal imani wal Islam, a'azakumullahu ta'ala jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memasuki waktu pagi, waktu subuh, waktu fajar, aminan fi sirbihi, dia mendapatkan dirinya dalam ketentraman, dalam kesejahteraan, mu'afan fi jasadih, dan tubuhnya sehat, tidak sakit. Kenapa Nabi SAW sebutkan barang siapa mendapatkan waktu subuhnya dengan rasa ketentraman? Karena ada orang yang baru bangun subuh sudah memikirkan kembali masalahnya, tidak segar pikirannya. Waduh, ini hutang saya belum lunas, ini cicilan saya belum lunas, ini istri saya mau makan apa nanti, dan seterusnya. Banyak dia pikir. Tapi kata Nabi, siapa yang mendapatkan waktu subuh aminan fi sirbi, ya, dia dalam kesejahteraan, dalam ketentraman. Yang kedua, mu'afan fi jasadi, dan dia mendapatkan dirinya dalam keadaan sehat, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Maka orang yang bangun dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tentram, kemudian dalam keadaan sehat walafiat, indahu qutu yaumi, dan memiliki perbekalan, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka dia seperti telah menguasai seluruh nikmat di dunia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mewafatkan kita. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah yang telah mewafatkan kalian di malam harinya, kemudian memberikan kita kembali nyawa. Oleh karenanya, apa di antara doa tatkala kita bangun? Apa doa bangun tidur? Berdoa aja Ki. Kalau setelah bangun tidur, setelah bangun, atau langsung pergi wudu. Adabnya ikhwas sekalian, tatkala kita bangun dari tidur, ya, di antara adab yang dilupakan oleh seorang muslim tatkala dia bangun dari tidurnya adalah duduk, kemudian mengusap mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Inilah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tatkala beliau bangun, beliau duduk sebentar, ya, duduk sesaat, kemudian dia mengusap mukanya. Kemudian setelah itu, ya, dicuci tangannya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi kita bangun, kita dianjurkan untuk membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mewafatkan kami. Tidur itu apa? Al-mautu as-saghir. Nah, kayak itu nih, tidur di belakang ini. Halo. Jangan ada sandar. Semua merapat ke depan. Ini jangan ada kosong di tengah. Maju ke depan, ikhwah. Maju ke depan. Tidak ada celah. Semua merapat. Semua merapat. Baik. Hitungan ketiga tidak ada kosong di sini. 1, 2, maju. Pokoknya maju. Tidak ada yang sandar, tidak ada yang buka celah, tempat kosong dan seterusnya. Semua dirapatkan. Baik. Begitulah kehidupan santri, penuh perjuangan. Tidak ada dibilang santri itu ba'da subuhnya tidur. Ya, santri itu setelah subuh mulai aktivitas. Ya, mulai aktivitas. Dan aktivitas yang paling berkah adalah memulai harinya dengan membaca Al-Quran. Saya yakin antum kalau subuh pasti ada halaqah Qur'aniyah, halaqah Quran, dan itu di antara aktivitas yang sangat mulia. Baik.
Kata Nabi SAW, sesungguhnya mereka tidak akan mendapatkan ilmu kepada orang yang malu dan kepada orang yang sombong. Artinya, antum pernah tidak dengar pepatah malu bertanya, sesat di jalan? Antum tidak mau antum pergi bersafar misalnya, kayak Ustadz ini safar, tidak tahu di mana ma'had ini. Kemarin muter-muter pakai maps, di mana ini pondok ini? Kita diarahkan lewat jalanan kecil sekali. Ya. Akhirnya sopirnya bertanya. Untung kalau tidak bertanya mungkin kita tidak sampai-sampai. Itulah malu bertanya sesat di jalan. Ya, akhirnya kita bertanya di mana keberadaan ma'had ini, dan akhirnya diarahkan. Dan begitulah kehidupan kita, harus selalu bertanya. Tapi kata Nabi SAW, ya, Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa kariha lakum qila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Di antara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah banyak tanya. Apa yang maksudkan banyak tanya di sini? Banyak tanya yang dimaksudkan di sini, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang tidak perlu untuk ditanyakan sebenarnya. Ya. Makanya kaidah dalam bertanya itu harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu. Tidak semua hal harus ditanyakan. Naam, sama ustadznya pasti dia bertanya, Ustadz, kenapa antum tadi begini Ustadz? Ustadz, kenapa begini? Dia mau bertanya, tapi tidak semua harus ditanyakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubadalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya kepada sesuatu yang akan membinasakan kalian, kepada sesuatu yang akan memberikan keburukan, memberikan mudarat kepada kalian. Karena seringnya bertanya, akhirnya diberikan apa? Mudarat. Seperti siapa? Bani Israel disuruh menyembelih, bertanya lagi, warna apa sembelihannya, terus apa sembelihannya, hewan apa, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya apa? Dipersulit karena banyak bertanya. Jadi kaidah bertanya seorang penuntut ilmu itu tidak harus semua hal ditanya. Ustadz tadi kok salatnya duduknya begini Ustadz. Ustadz tadi kalau makan kenapa Pak? Aduh, tidak perlu ditanya karena manusiawi. Tapi sesuatu yang penting menurut antum, maka itu ditanyakan. Oleh karenanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika ditanya, kaifa tudrikul ilm? Suatu hari Abdullah bin Abbas pernah ditanya, bagaimana caranya engkau mendapatkan ilmu? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bilisanin saul wa qalbin aqul wa badnin ghairu malul. Ada 3 cara untuk mendapatkan ilmu. Ini bisa dicatat, ini tips dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kaifa tudrikul ilm? Bagaimana cara engkau mendapatkan ilmu wahai Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, pertama bilisanin saul, lisan yang selalu bertanya. Tapi yang dimaksudkan bilisanin saul adalah bertanya tentang ilmu. Kalau pertanyaannya bukan tentang ilmu, bukan tentang maslahat, bukan tentang agama, tentang sesuatu yang sia-sia, itu tidak diperbolehkan dan tidak dianjurkan. Yang disuruh untuk berbanyak bertanya adalah mungkin sesuatu yang asing bagi kita dan memiliki maslahat kepada yang lainnya. Wa qalbin aqul, dan hati yang siap. Makanya lain dirasa kalau orang menuntut ilmu di masjid tapi pikirannya ada di Pantai Bira misalnya, di pantai di mana misalnya tempat wisata di Bulukumba misalnya, atau pikirannya di rumah. Ini orang tidak siap untuk menuntut ilmu. Karena di antara perkara yang harus disiapkan untuk menuntut ilmu, hati antum harus siap. Wa qalbin aqul wa badnin ghairu malul, dan jiwa dan badan yang tidak pernah merasa bosan untuk selalu menuntut ilmu, belajar. Inilah yang diamalkan oleh Abdullah bin Abbas sehingga dia menjadi seorang imam di kemudian hari.
Sampai hari ini tatkala kita menyebutkan namanya, kita mengatakan radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan meridhai beliau dan bapaknya Abbas. Abdullah bin Abbas itu siapa? Keluarganya Nabi. Siapa dia itu? Sepupu sekali. Karena Abbas dan Abdullah bapaknya Rasulullah itu saudara. Abbas punya anak namanya Abdullah, ya, tapi lebih senior Nabi SAW, kakak sepupu ya. Maka Abdullah bin Abbas adik sepupu. Baik. Ustadz akan menjawab beberapa pertanyaan yang Ustadz terima semalam. Ya juga kalau memang masih ada silahkan dicatat kemudian dikumpul di depan. Ustadz ingin kembali menjawab pertanyaan apakah hewan yang disembelih tanpa baca bismillah itu haram atau tidak. Semalam kami katakan khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan boleh saja untuk dimakan dan tidak haram hukumnya. Ternyata menyembelih dengan membaca basmalah itu wajib secara mutlak. Ya, membaca basmalah itu wajib secara mutlak. Adapun menyembelih dengan secara hukum, ya, menyembelih dengan basmalah dia bukan menjadi syarat sahnya, ya. Jadi ada orang yang tidak membaca bismillah karena dalam hadis Nabi SAW pernah memakan suatu daging yang telah disembelih. Kemudian para sahabat tatkala itu bertanya kepada Nabi SAW, apakah hewan ini sudah dibacakan tatkala disembelih, apakah sudah pernah dibacakan basmalah apa tidak? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah istri Nabi SAW, anna qauman qalu ya Rasulullah, ya, ada satu kaum yang berkata dan bertanya kepada Nabi SAW, inna qauman ya'tunana bil lahmin la nadri azkur ismallahi alaihi amla. Pernah satu kaum memberikan kami hadiah dengan daging sesembelihan, akan tetapi kami ragu apakah daging tersebut dibacakan bismillah apa tidak. Tatkala disembelih apakah dia bacakan bismillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW kemudian mengatakan, kalau kita sebut sallallahu alaihi wasallam antum salawat, ya. Sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi. Sallallahu. Adapun untuk menjawab sallallahu alaihi wasallam, imma antum mengatakan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Jangan diam-diam aja, lisan antum harus apa? Bergerak untuk memberikan salawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikatnya saja juga bersalawat, masa kita manusia tidak bersalawat? Bahkan kata Nabi SAW, orang yang paling kikir, orang yang paling sekek di dunia ini adalah orang yang disebutkan namaku namun dia tidak bersalawat padaku sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Rasulullah SAW mengatakan, sammullaha alaihi wa kuluhu, ya. Rasulullah mengatakan, ucapkanlah bismillah lalu makanlah, ya, lalu makanlah. Maka dapat kita pahami dari hadis tersebut bahwa bismillah bukan syarat sahnya, artinya bukan syarat sahnya dalam penyembelihan. Namun pendapat yang tepat adalah membaca bismillah tatkala menyembelih hewan, ya, itu menjadi wajib secara mutlak. Kalau wajib mutlak ya harus memang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan kondisi. Kalau dia menyembelih, mau dia malam, mau dia siang, mau dia sore, ya. Dan siapapun penyembelihnya, siapapun tukang jagalnya, dia harus apa? Membaca bismillah. Ya, membaca. Dan kita sudah sebutkan semalam bagaimana tentang tukang jagal sekarang. Tukang jagal sekarang wal'iyadubillah. Ya kalau bisa antumlah semua tukang sembelih nanti. Insyaallah beberapa bulan lagi kita masuk bulan Dzul Hijjah, Idul Udhiyah, ya. Dalam hadis ini diterangkan bahwa
kita tidak tahu, ya, Aisyah dan kaum tersebut tidak mengetahui apakah daging ini disembelih dengan baca bismillah apa tidak, ya. Maka Nabi SAW menyuruhnya untuk hanya membaca bismillah. Tatkala engkau memakannya, baca aja bismillah, bismillah makan. Kemudian yang kedua, pertanyaan, apakah biliar itu haram? Kita tidak mengatakan bahwa biliar itu haram, ya. Tapi seorang penuntut ilmu hendaknya cerdas untuk mencari permainan. Mencari permainan. Kata Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara keelokan Islam seorang mukmin adalah tarku ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Tidak bermanfaat untuk akhiratnya dan juga tidak bermanfaat untuk dunianya. Kalau mungkin ada manfaat untuk akhiratnya, itu dibolehkan. Contoh misalnya main bola. Contoh misalnya main futsal. Futsal biasanya berapa jam itu? 3 jam biasanya. Saya ada kawan atlet di Nrekang. Luar biasa. Pernah saya itu hari safari dakwah di Nrekang. Dia keluar itu jam 8 malam, kembali jam 11. Subhanallah, main futsal luar biasa. Teman dia atlet, ya, terkenal di sana. Tapi kalau memang yang diniatkan dia melakukan, dia bermain futsal, bermain bola, niatnya karena Allah untuk mengembalikan jiwanya supaya kembali kuat dalam beribadah kepada Allah, maka itu diberikan pahala. Bukan hanya sekadar niatnya, tapi diberikan pahala atas apa yang dia lakukan. Nah, ini biliar, ya. Di dalam syariat kita ada kaidah, sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu bisa mendekati kepada keharaman. Karena al-asya'u al-aslu fil asya'i mubah. Hukumnya, asalnya semua sesuatu itu mubah, boleh aja. Antum pakai pakaian mubah, boleh. Antum apa misalnya, bermain boleh, makan boleh, silahkan. Sampai datang apa? Dalil. Sampai datang nas yang mengharamkan atau melarang. Karena dalam kaidah qawaid fiqhiyah, kaidah fikih mengatakan kalau ada sesuatu dalam satu nas, ya, yang dimana di situ ada lamul amr atau fi'lul amr, maka fi'lul amr atau lamul amr ini menunjukkan kepada sesuatu yang wajib. Wajib untuk apa? Entah wajib dilakukan atau wajib ditinggalkan. Ya, wajib ditinggalkan. Sampai datang hadis, sampai datang ayat yang mengharamkan, maka sesuatu tersebut yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Biliar kalau kita lihat, dia permainannya orang kafir. Jadi yang pertama kita sudah terjerumus menyerupai orang kafir. Kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ustaz, bagaimana dengan golf? Ustaz, bagaimana dengan ini? Ustaz, bagaimana dengan ini? Saya kira bukankah itu permainan dari Belanda? Bukankah permainan itu dari orang kafir juga? Tapi kita lihat keduanya, ada tidak manfaatnya? Antum main biliar, biasanya main biliar kapan? Malam-malam. Ya, malam. Ada teman kawan saya juga sama bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya main biliar? Sampai dia apa? Sampai dia terbiasa. Kalau saya lagi makan bareng misalnya, dia selalu begini dari sudut meja. Kita lagi nongkrong di mana, itu lagi gayanya. Kita lagi hatta di kelas, kita ada meja dosen, begitu lagi dia. Saya sampaikan satu perkataan Nabi sallam, ya, man 'asha alaihi, barang siapa yang membiasakan sesuatu, dia selalu melakukannya, mata alaihi, maka Allah akan mewafatkan di atas sesuatu yang dia biasakan tersebut. Kalau antum biasakan seperti itu, boleh jadi Allah matikan antum seperti itu juga. Banyak tidak kasus terjadi orang yang wafat, orang yang mati
sesuai dengan kebiasaannya banyak. Ada orang yang mati di dalam keadaan main Mobile Legend misalnya. Main lagi mabar ini, datang malaikat, sudah dicabut nyawanya. Ada orang yang selalu bermaksiat sendiri di dalam kesendiriannya, Allah wafatkan. Kenapa? Sudah menjadi kebiasaan. Maka saya nasihatkan kepada al-akh ya, untuk menjaga dirinya supaya tidak terjerumus dalam permainan seperti ini. Jadi kita tidak katakan biliar ini haram, tapi sebaiknya ditinggalkan. Maka saya nasihatkan kepada penanya, sebaiknya ditinggalkan. Ya, jangan Ustaz, saya sulit untuk meninggalkan. Sudah terbiasa semenjak SMP kelas 1, sudah terbiasa kelas 6 SD. Jadi SD saya sudah main, luar biasa itu. Sudah ukuran meja mungkin lebih tinggi daripada ukuran dia. Tapi berusaha ditinggalkan. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairum minhu. Kata Nabi sallam, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena dunia, awadahu Allahu khairum minhu, maka dia akan diberikan pengganti dari Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih baik dari itu. Kemudian, Ustadz, apa hukumnya kripto atau saham? Apakah haram atau tidak? Kalau kita lihat kripto atau saham, ini biasanya ada unsur gharar. Ada orang investasi sekian juta, sampai uangnya triliunan. Tiba-tiba uangnya nurun sahamnya, nggak tahu kemana nurunnya, nggak tahu apa penyebabnya. Atau kadang juga hilang sahamnya, hilang tiba-tiba uangnya. Maka ini ada unsur gharar. Sama dengan all you can eat, atau all you can eat, bayar sekian-sekian bisa menikmati semua hidangan. Ini ada unsur gharar, sehingga banyak para ulama mengharamkan, tidak boleh orang makan program all you can eat itu. All you can eat, apa itu artinya all you can eat? All you can eat, semua engkau bisa makan. Apa yang dihidangkan, fadhol, silahkan. Dengan bayar hanya, di Makassar itu ada satu brand, hanya bayar 150.000, ya bisa sekian-sekian jam menikmati semua hidangan. Atau ada yang bayar 300.000 bisa menikmati semua hidangan. Nah, ini gharar. Gharar itu ada sesuatu yang masih samar-samar, sehingga menjadikan akad jual beli tersebut itu tidak sah, atau akad yang dilakukan tidak sah. Contoh tadi all you can eat, ada orang yang mungkin makannya hanya sedikit, tidak semua dia makan, tapi dia sudah bayar 150.000. Ada juga orang yang bayar 150 tapi kelewatan, hampir semua itu meja dia habisi, ya, semua itu tempat dia habisi. Maka ada unsur gharar. Nah, sama dengan saham, kalau mungkin tidak diikat dengan sesuatu yang halal, diikat dengan pemilik saham misalnya, atau yang memberikan wasilah antum, tidak di apa namanya, diberikan akad yang jelas, maka ini ada unsur ghararnya. Tapi kalau sudah apakah ini sama dengan investasi emas dan seterusnya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, jika takdir sudah ditentukan, maka kenapa kita harus berdoa? Ini pertanyaan mumtaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Sesungguhnya tidaklah binatang melata yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan di muka bumi ini, kecuali wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, telah ditetapkan rizkinya, wa ya'lamu mustaqarraha, dan ditahu batasan-batasannya, wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis yang Shadiqul Masduq. Apa itu hadisnya? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Summa yakunu 'alaqatan misla dhalik, summa yakunu mudghatan misla dhalik, summa yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat. Sesungguhnya di antara bentuk penciptaan Allah Subhanahu wa taala
adalah engkau diciptakan di perut ibumu. Yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman, selama berapa? 40 hari. Dari segumpal darah menjadi segumpal daging, ya. Summa yursalu ilaihil malak, tatkala kita semua ingin dilahirkan, yursalu ilaihil malak, dia ditugaskan, dikirimkan satu malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh tersebut kepada kita. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan dia diperintahkan untuk mencatat 4 perjanjian atau 4 perkara. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi, ya, au syaqiyun au sa'idun. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk mencatat kadar rezekinya. Jadi orang yang sudah meninggal, sudah wafat, maka rezekinya sudah terputus. Ya. Rezeki di sini mencakup semua hal, bukan hanya dengan materi, bukan hanya tentang duit. Tapi semua rezeki istri yang soleh, rezeki diberikan rumah, rezeki punya anak-anak, rezeki ini banyak rezekinya. Wa ajalihi, dan telah ditentukan ajalnya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sesungguhnya semua umat itu memiliki apa? Batasan usia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka tatkala ajalnya sudah datang, tidak dapat ditunda dan tidak dapat dipercepat. Jadi semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amalihi, dan apa? Amalannya, bagaimana kualitas amalannya? Sa'idun aw syaqiyun, dia ahlus su'ada atau ahlus syaqawa. Nah, inilah yang dipertanyakan al-akh. Kalau misalnya kita ditakdirkannya ustadz, ditakdirkan hidup bahagia sampai mati, mengapain kita berdoa minta sama Allah untuk diberikan kebahagiaan? Atau juga ada yang mengatakan, ustadz, hidup saya ini sial sekali, tidak ada kebahagiaan saya dapatkan, tidak ada kebahagiaan yang saya rasakan. Kalau memang ini takdir, mungkin tidak perlu saya berdoa. Pertama, saya nasihatkan kepada penanya dan kepada semua, firman Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Di antara cara untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berdoa. Kemudian takdir itu ada 2, dan takdir itu banyak kok sekalian kategorinya. Ada dibilang takdir yaumi, takdir usbu'i, takdir syahri, takdir sanawi. Ada dibilang takdir harian. Hari ini antum sudah ditakdirkan ikut kajian ba'da subuh, dan indahnya takdir Allah Subhanahu wa taala itu ditentukan dengan jamnya. Oh, ba'da subuh sekitar pukul sekian, tepatnya di Bulukumba, lebih tepatnya lagi di Pondok Pesantren Abu Bakar Siddiq, santri akan mengikuti kajian ba'da subuh spesial menjawab pertanyaan. Ini takdir antum disuruh ikut kajian. Sampai misalnya antum jalan sebentar sudah ditakdirkan. Sampai yang tidur-tidur itu yang sudah luar biasa baring, sudah ditakdirkan sama Allah untuk tidur di belakang. Bangunkan, ikhwah. Tolong saling membangunkan. Kalau ada yang tidur, jangan ada yang tidur. Bangun yang tidur ini, yang tidur. Jangan ada yang tidur dulu, ya. Baik. Maka dengan berdoa, dengan antum berdoa, antum seperti berusaha. Berusaha apa? Kita tidak tahu takdir kita. Memang kita semua sudah ditakdirkan, tapi kita tidak tahu ada tidak di antara antum yang sudah tahu takdirnya. Sebentar ngapain? Besok masih hidup apa tidak? Antum masuk surga atau tidak? Ada tidak? Ada yang tahu takdirnya di sini? Matinya nanti di sini, Ustaz. Dalam keadaan begini, jamnya begini, enggak ada yang tahu. Maka kita seperti berusaha untuk mencari kebaikan dari situ. Ya. Maka tetap berdoa. Doa itu bisa merubah takdir. Doa itu bisa merubah takdir. Takdir apa? Takdir di tangan malaikat. Karena ada takdir lauhul mahfuz. Di lauhul mahfuz tidak bisa berubah lagi takdir tersebut. Kullum fi kitabim mubin. Sejak 5.000 tahun yang lalu 50.000 tahun yang lalu sudah dicatatkan dan tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu tadi yang takdir yaumi,
Takdir harian, misalnya hari ini ditakdirkan misalnya jatuh misalnya ya, qadarullah, kecelakaan. Tapi dia sudah minta sama Allah untuk dilindungi dari mara bahaya dan seterusnya, maka Allah mengijabah doanya tersebut yang tadinya ditakdirkan jatuh karena doanya tidak jadi jatuh. Ya. Jadi pengaruh doa sangat besar dalam meraih takdir. Contoh kecil. Banyak teman-teman Ustadz mau melanjutkan studinya di Universitas Islam Madinah. Kita ini semua tidak tahu takdir kita belajar di UIM apa tidak. Tapi apa yang kita lakukan? Hanya berusaha berdoa. Hanya Allah yang tahu hasilnya. Kita hanya bisa berdoa. Kalau memang takdirnya di UIM, insya Allah akan diterima. Kalau memang jodoh, insya Allah akan dipertemukan. Jadi tetap kita berdoa. Dan doa memiliki banyak manfaat. Itu tadi bisa menolak bala. Kemudian doa, tidak semua doa bisa bisa dikabulkan langsung. Antum meminta motor, ya tidak ada langsung ada motor di depan lah. Antum minta handphone iPhone 17 Pro Max, minta sama Allah yang enggak langsung juga ada. Makanya urutannya apa? Doa, ikhtiar, tawakal. Antum mau menghafal, minta sama Allah, ya Allah mudahkan saya menghafal. Tidak langsung juga Allah memberikan ilham sama antum bisa langsung cepat menghafal, tidak. Karena ada di antara doa yang ditabung sama Allah, yang disimpan nanti digunakan di waktu-waktu tertentu. Dan itu banyak saya rasakan. Banyak doa-doa kita saya rasa belum dikabulkan sama Allah. Tapi tatkala ada keburukan, ada mara bahaya yang terjadi, seakan-akan kita subhanallah tidak ada terjadi apa-apa. Maka kita berhusnuzon, ini diantara mungkin doa yang mungkin selama ini belum dijabah, tapi Allah gunakan doa tersebut untuk sesuatu ini. Saya pernah mengalami kecelakaan 2 tahun yang lalu di sekitar pondok di Asyatibi. Memang jalanannya agak kecil. Dan itu hari saya tabrakan dengan ustadz sendiri, kepala kesantrian itu hari. Saya balap karena saya kira saya mau nyalip mobil. Saya kira di samping mobilnya itu tidak ada motor. Subhanallah, ketika saya menyalip mobil tersebut ada motor ternyata. Dan saya berlari dengan kecepatan tinggi. Ini juga ustadz saya lari dengan kecepatan tinggi. Kita mau menghindar sudah tidak ada waktu. Akhirnya kita jatuh. Ya, jatuh. Ustadz saya tidak jatuh, alhamdulillah, pasang kuda-kuda langsung ya. Pegang motornya, saya yang jatuh. Saya tuh terlempar 2 meter dari motor kalau nggak salah. Dan alhamdulillah tidak ada yang luka sama sekali. Idealnya harusnya mungkin sudah banyak luka-luka. Tapi motor saya hancur itu hari. Terlepas ininya, terlepas itunya. Sehingga digotong sama warga itu hari. Tapi saya yakin bahwa ini mungkin doa yang Allah mungkin tunda. Dan hari ini Allah buka doa tersebut. Hampir kecelakaan ikhwah. Pernah juga di Nrekang saya sebut. Itu hari kita berangkat dari Baraka ke kota. Subhanallah, ketika itu kita asik cerita di atas motor sama teman. Tidak sadar ada mobil, hampir kita keserempet mobil. Tapi dia langsung pasang langsung refleks teman saya dan langsung merubah setirannya, banting setir langsung. Alhamdulillah kita selamat, tidak ada yang terjadi luka-luka, tidak ada yang hanya hati saja yang hampir copot ya. Alhamdulillah, itu diantara, saya yakin itu diantara doa yang mungkin Allah tabung untuk sesuatu yang kita tidak tahu. Memang syariat ini terkadang bagi kita, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Sesuatu wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa yang kita suka ya, terkadang kata Allah wa huwa kurhul lakum, itu tidak bagus untukmu. Dan terkadang apa yang kita tidak suka itu lebih baik untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui apa-apa.
Naam, kita tidak tahu apa-apa. Maka kita berusaha dengan apa? Dengan kita berdoa. Tayyib. Masih ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan dioper ke depan. Dibawa ke depan, kita jawab insyaallah taala. Tayyib. Di antara hal yang harus disiapkan seorang muslim tatkala ingin salat berjamaah adalah merapatkan shaf. Dan yang bertanggung jawab untuk mengatur shaf adalah imam. Makanya imam tidak boleh langsung takbir setelah qomat. Harus atur shaf. Harus langsung melihat bagaimana kelurusan shaf. Sebagaimana Nabi SAW tidak langsung bertakbir dan tidak langsung salat. Apa yang Nabi SAW lakukan? Mereka melihat shafnya para sahabat. Kalau belum lurus, diluruskan dan dirapatkan. Saw sufufakum fa inna tasyiyatas sufuf min tamamis salah. Kesempurnaan salat itu ada rapatkan shaf. Kalau merapatkan shaf, apanya menjadi patokan? Apakah kaki ketemu kaki, tumitnya dirapatkan ke garis, atau pundak ketemu pundak? Variatif. Kita jawab variatif. Tidak semua masjid ya itu menjadikan patokan adalah tumitnya atau kakinya. Dan juga tidak semua masjid menjadikan patokan pundak dengan ketemu pundak. Karena ada orang kalau dirapatkan, ada orang itu tidak mau disentuh kakinya sama sekali, bapak-bapak biasanya. Para profesor itu tidak mau tidak mau disentuh kakinya. Kalau disentuh kakinya kadang tidak sah salatku ini dan seterusnya. Kemudian pundak. Makanya antum saling mengatur bagaimana nyamannya shaf ini tetap bersambung. Karena kata Nabi sallam, sesungguhnya jangan engkau memberikan celah kepada syaitan. Karena tatkala engkau memberikan celah kepada syaitan, ya syaitan akan ikut salat juga. Engkau memberikan ruang sama dia. Baik. Jadi atur shaf, kemudian rapatkan dan luruskan. Kemudian barulah imam membaca, baru imam bertakbir membaca surah Al-Fatihah dan seterusnya. Baik. Yang kedua yang ingin saya sampaikan tentang masalah niat. Niat dalam melakukan ibadah. Kita sepakat bahwa niat itu mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Kalau tempatnya di hati, perlu tidak lisan bergerak untuk mengucapkannya? Perlu kita tidak mengucapkan niat usalli salatad duha, usalli salatad duhri, arba'a raka'atin, apalagi lillahi ta'ala. Ya, saya jarang pelajari seperti itu. Karena saya yakin niat itu tempatnya di hati, maka tidak perlu untuk diucapkan. Antum datang tadi salat subuh. Kapan niat itu? Kapan niat itu? Niatnya itu ketika antum bangun tidur, pergi wudu. Antum pergi wudu untuk apa? Untuk salat subuh. Antum pakai jubah, antum pakai baju disakan. Apa tujuan antum pakai baju disakan? Untuk menaikkan salat subuh. Nah, disitulah terhitung niat. Tidak perlu lagi ada orang itu salat, seberapa kali dia ulang takbirnya. Kenapa? Tidak sempurna, bisa tidak, belum pinas sana ini, belum pipas ini takbir saya. Sampainya imam mau ruku, baru dia takbir betul-betul. Nah, ini keliru. Karena kenapa? Niat itu tempatnya di hati, maka tidak perlu diucapkan. Cukup antum tatkala sampai di masjid langsung sholat. Karena niat itu sudah apa? Sudah terhitung. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Niat itu tergantung, amalan itu tergantung dari niatnya, dan setiap amalan dibalas tergantung dari niatnya. Ustaz, bagaimana hukumnya orang sholat dalam keadaan riya? Dia kasih bagus sholatnya. Mungkin ada orang-orang tertentu yang dia ingin mendengarkan pujian dari bagusnya sholatnya, atau khusyuknya sholatnya. Maka orang yang sholat kemudian muncul riya dalam hatinya, sholatnya langsung tidak diterima.
Antum sholat timbul rasa riya, sombong, angkuh, ingin dipuji, ingin disanjung, maka sholat antum langsung tidak diterima sama Allah. Tapi kalau misalnya dalam pertengahan sholat datang riya dan kemudian antum berusaha melawannya, maka insya Allah Allah akan kembali menerima sholat antum. Maka hati-hati masalah riya, sum'ah, ingin didengar. Dan ini diantara sifat orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Ya, dan juga ada dua salat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berat sekali dilakukan oleh orang munafik. Apa itu? Asqalus salati 'indal munafiqin salatul maghrib wa salatul isya. Ada dua salat yang sulit bagi orang kafir untuk orang munafik dia lakukan. Apa itu? Salatul fajri wa salatul isya. Salat subuh sama salat isya. Setelah saya telusuri kenapa orang kafir, orang munafik itu di salat subuh dan salat isya mereka tidak hadir, karena salat subuh dan salat isya itu salat yang dihadiri kecil, ya, tidak banyak orang hadir salat. Karena tujuannya orang munafik salat untuk apa? Yuraunan nas, mau dilihat. Jadi kalau sedikit orang, ngapain ke masjid? Mending di rumah aja salat. Atau tidak usah salat. Itu pemikiran orang munafik. Karena kenapa? Mereka menginginkan pujian dari manusia. Oleh karenanya kalau sekalian saya nasihati diri saya pribadi dan juga antum semua, ya, jaga niat kita dalam melakukan ibadah. Jangan sampai ibadah kita tidak diterima sama Allah gara-gara apa? Gara-gara masalah niat. Antum sudah sholat 1 juz, nantinya tarwih, antum sudah capek-capek tapi cintanya bertepuk sebelah tangan, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ada pertanyaan, kita masih ada waktu. Jam berapa sekarang syuruk? Sudah lewat. Baik. Jika memang tidak ada, nanti insyaallah kita lanjutkan kalau masih ada pertemuan. Barakallahu fikum. Hanya ini yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.